Halo mas-mas guys, kembali lagi di channel Lugas bersama saya Aleka Faza. Kali ini kita akan belajar bagaimana menyusun PT/LDV dari suatu daerah penyelesaian. Materi ini merupakan kelanjutan dari materi sebelumnya ya mas-mas guys. Sebelumnya adalah membahas tentang bagaimana menyelesaikan PT/LDV. Nah sekarang dibalik nih, ada sebuah grafik, ada himpunan penyelesaian atau daerah penyelesaian. Nah, kalian diminta untuk menentukan pertidaksamaannya. Tetapi terlebih dahulu kita harus memahami dulu nih bagaimana cara menentukan persamaan garis lurusnya ya. Sebelum ke pertidaksamaan, kita ke persamaan garis lurus dulu ya. Nah, di sini sudah saya gambarkan sebuah garis lurus memotong sumbu X ya, memotong sumbu X di sini dan memotong sumbu Y di sini. Nah, ini ada titik yang dipotong yaitu 0,A ya, bukan O ini 0,A. Kemudian memotong sumbu X di B,0. Jadi titik ini adalah A, ini adalah B ya. Nah, kemudian bagaimana persamaan garis lurusnya? Sebenarnya kalian bisa menggunakan rumus persamaan garis lurus yang melalui dua titik ya. Masih ingat materi SMP ya? X min X1 per X2 min X1 sama dengan Y min Y1 per Y2 min Y1. Ini bisa digunakan ya untuk menentukan persamaan garis lurus yang melalui dua titik. Jadi nanti X nya masih utuh ya. Untuk X masih utuh, variabel Y masih utuh, tinggal X1 sama X2 nya yang kita ganti dengan titik-titik yang ada di sini. Ini misalkan titik pertama itu X1 Y1 ya. Ini titik kedua X2 Y2. Tapi ketika kita menggunakan rumus ini akan terlalu lama ya, terlalu lama, tidak efektif. Nah, saya punya cara cepatnya. Cara cepat ini tentu harus didasari dengan pemahaman konsep yang matang ya, mas-mas guys. Jangan menggunakan rumus cepat tapi tidak paham konsepnya, nanti khawatir akan apa ya, keliru penggunaannya. Jadi kalian harus paham dulu konsep persamaan garis lurus melalui dua titik, baru bisa menggunakan ini ya. Nah, cara cepatnya adalah apabila titik ini ya, titik potong sumbu Y-nya itu 0,A, maka di sini kan hanya tertulis A gitu ya. 0,A, kemudian titik potong sumbu X-nya adalah B,0 di sini. Ya, maka kita tulis B, maka persamaan garis lurusnya adalah AX ditambah BY sama dengan AB. Jadi titik yang ada di sumbu Y, ini kan titik A ya. Nah, kita pasangkan dengan variabel X, yang ada di sumbu X kita pasangkan dengan variabel Y. Jadi apa ya, silang ya. Yang ada di sumbu Y kita pasangkan dengan X, yang ada di sumbu X kita pasangkan dengan Y. Sama dengan A kali B. Jadi ini dengan ini dikalikan ya. Ini AX tambah BY sama dengan AB. Itu rumus cepat yang diadopsi dari cara rumus ini ya. Persamaan garis lurus melalui dua titik. Oke, berikutnya kita langsung ke contoh soal biar lebih paham materinya ya. Untuk contoh soal yang pertama ini mudah ya mas-mas guys, tidak usah menggunakan rumus cepat yang seperti tadi. Ini langsung kita identifikasi. Oh, ini ternyata ada nilai Y-nya 2 ya. Nilai Y2 itu berarti kita tulis Y ya. Y2. Nah, Y2 ini tanda pertidaksamaannya bagaimana? Perhatikan, masih ingat nggak kalau tanda pertidaksamaan lebih dari sama dengan, kurang dari sama dengan itu nanti garisnya penuh. Sedangkan yang lebih dari dan kurang dari itu kan garisnya putus-putus ya. Nah, kalau ini kan lebih dari sama dengan ya. Karena apa? Karena daerah arsirannya ke atas, di atas garis 2 ini. Kemudian garisnya ini penuh. Berarti kita tulis Y lebih dari sama dengan 2. Segampang itu mas-mas guys ya. Nah, kemudian kalau yang ini karena 5 ini terletak di sumbu X, berarti X ya, X titik 5 gitu ya. Ini garisnya penuh. Nah, berarti ada sama dengannya nanti. Kemudian arsirannya ke sebelah kiri. Kalau sebelah kiri itu berarti kurang dari sama dengan. Oke, simpel banget ya untuk soal yang pertama ini. Kita coba soal yang lebih susah ya. Oke, sekarang kita gunakan cara yang sesuai konsepnya dulu ya, biar
konsepnya matang ya. Ini titik potongnya di 0,4 ya. Kemudian ini titik potongnya di 6,0. Sekarang kita gunakan cara ini X1 Y1, ini X2 Y2. Nah, rumusnya tadi gimana? X min X1 per X2 min X1 sama dengan Y min Y1 per Y2 min Y1. X-nya masih utuh, X1-nya berapa? 0 ya. Per X2. Nah, X2-nya 6 min X1-nya 0 sama dengan Y min Y1, Y1-nya 4 ya. Kemudian per Y2, Y2-nya 0, Y1-nya 4. Jadi X per 6 sama dengan Y min 4 per min 4. Kali silang ya. X kalikan min 4, min 4X sama dengan 6 kali Y6Y. Kemudian 6 kali min 4 jadinya min 24 ya. Ini kita pindah ya, pindah min 6Y-nya kemudian sama dengan min 24. Atau ini juga bisa kita kalikan negatif 1 semua jadinya 4X plus 6Y sama dengan 24. Oke, ini baru persamaan garis lurus ya Mas Sobat guys, belum sampai ke PTLDV-nya. Nah, untuk ke PTLDV kita harus uji titik ya. Uji titiknya bagaimana maksudnya? Uji titik itu adalah uji titik yang terletak di dalam penyelesaian. Uji titik yang dimaksud adalah uji titik yang terletak pada DHP ya Mas Sobat guys. Nah, kebetulan di sini 0,0 ini terletak pada DHP, maka kita ujikan 0,0. Kenapa kok saya milihnya 0,0? Karena 0,0 itu yang paling gampang untuk diujikan gitu ya. Masukkan kemana? Masukkan ke dalam ini ya, ke dalam PGL-nya atau persamaan garis lurus, tapi kita hilangkan dulu tanda sama dengan. Jadi 4X ditambah 6Y titik 24 gitu ya. Kita masukkan nih X-nya ke dalam sini, nilainya 0 ya. Ditambah 6 kali 0 ya, titik 24. Nah, hasilnya kan 0 ya, 0 tambah 0. Ini tanda yang sesuai apa? Lebih dari, kurang dari, atau lebih dari sama dengan, kurang dari sama dengan. 0 itu lebih kecil ya, atau kurang dari. Nah, kemudian untuk menentukan apakah dia menggunakan sama dengan atau tidak, itu kita lihat dari garis lurusnya. Ini penuh atau terputus. Oh iya penuh. Oh, berarti kita gunakan sama dengan. Kesimpulannya bagaimana? Kesimpulannya adalah 4X ditambah 6Y kurang dari sama dengan 24. Atau kita sederhanakan, kita bagi 2 ya, kita bagi 2. Jadinya 2X ditambah 3Y kurang dari sama dengan 12. Ini adalah PTLDV yang dimaksud di soal ini. Ini kalau kita menggunakan konsep yang sesuai rumus apa itu? Persamaan garis lurus melalui 2 titik ya. Nanti di soal berikutnya kita coba pakai cara cepat ya, atau bisa kalian coba ini menggunakan cara cepat di buku kalian ya. Hasilnya sama enggak? Insya Allah sama, itu ya. Kita lanjutkan ke soal berikutnya. Tentukan PTLDV dari grafik di bawah ini. Nah, ini agak beda kemiringannya nih Mas Sobat guys ya. Biasanya kan miringnya dari dari kiri atas ke kanan bawah ya. Kalau ini dari kiri bawah ke kanan atas. Oke, no problem. Kita coba pakai cara cepat ya. Cara cepatnya apa? AX ditambah BY titik AB gitu ya. Nah, karena pertidaksamaan maka saya kasih titik ya, karena belum pasti tanda pertidaksamaannya apa gitu. Sekarang kita lihat ya. A itu adalah bilangan yang ada di sumbu Y ya. Berarti min 2 kita masukkan. Min 2X kemudian ditambah B. B-nya itu yang terletak di sumbu X atau titik potong sumbu X-nya. Berarti 3Y titik min 2 kali 3 gitu ya. Jadinya min 2X ditambah 3Y titik negatif 6. Oke. Nah, berikutnya kita tetap lakukan uji titik ya. Uji titik itu untuk menentukan tanda pertidaksamaannya. Nah, di sini kebetulan 0,0 ini tidak terletak di DHP. Jadi kita nggak bisa ujikan ya. Kita ujikannya berapa? Gampang ya. Kalau mau ujikan titik yang terletak di daerah penyelesaian itu kita lihat misalkan ini 3.
Jangan ujikan 3, ini persis jangan. Tetapi kita lebihkan satu skala, misalkan 4 di sini. 4. Berarti ini kan titik ini koordinatnya 4,0 ya. 4x-nya 4, y-nya 0. Berarti 4,0 kita ujikan. Masukkan ke sini ya. Jadinya min 2 kali 4 ditambah 3 kali 0 titik negatif 6. Yuh, 6-nya kebesaran ya. Nah ini min 2 kali 4 min 8 ditambah 0 titik negatif 6. Jadinya min 8 titik min 6. Min 8 apa ini tanda yang sesuai apa ini? Kurang dari ya. Kurang dari. Ya karena negatif 8 itu kurang dari negatif 6. Kemudian apakah dia menggunakan sama dengan? Kita lihat garisnya. Ternyata dia terputus-putus. Makanya dia nggak pakai tanda sama dengan. Kesimpulannya bagaimana? Kesimpulannya PT/LDV dari grafik ini adalah min 2x, kita ambil dari sini ya. Min 2x ditambah 3y kurang dari min 6 ya. Ini hasilnya. Gimana? Lebih mudah ya kan? Baik Mas guys, saatnya untuk latihan mandiri. Saya punya 2 soal ya, 2 gambar himpunan penyelesaian atau DHP, daerah himpunan penyelesaian. Silakan Mas guys, ambil kertas, buku, ballpoint atau pensil, silahkan coret-coret menggunakan cara cepat ya. Karena tadi sudah pakai cara cepat, nggak usah pakai cara lama lagi. Yang penting konsepnya sudah paham. Oke ya. Silakan 2 soal ini dikerjakan. Kalau ada kendala silahkan bisa komentar di bawah video ini atau join grup Telegramnya Nugas. Terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video saya berikutnya.